HP deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Patri Kailani dalam Ngobrol Bareng Kominfo chapter ke-39. Tentunya akan membahas salah satu topik yang sangat hangat, yaitu keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat Kabupaten Natuna. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kecepatan teknologi itu memfasilitasi informasi publik ataupun informasi berkembang dengan pesat tentunya melalui sosial media. Dan hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat terkenal tentunya, tokoh masyarakat yang sangat dikenal di Kabupaten Natuna atau yang dikenal dengan Presiden Facebook Natuna. Kalau gitu kita langsung saja kenalan dengan Bang Habib Jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bang? Keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh, Bang, untuk memulai hari ini kita perkenalan dulu, siapa sih seorang Habib Jong yang tidak orang ketahui? Ya, saya istilahnya berterima kasih sudah diundang ke sini kan, yang sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat juga yang dibilang sama Mas tadi. Saya hanya orang biasa saja, mungkin hanya seorang penggiat media sosial saja untuk hal-hal yang positif lah untuk masyarakat banyak. Nah, Bang, kalau dari bersosial media sendiri itu sejak tahun berapa, Bang? Saya bersosial media sejak awal-awal masuknya internet di Kabupaten Natuna.
Itu mulai awalnya. Awal. Itu memang aktifnya memang sudah di Facebook. Ya, di Facebook. Sudah di Facebook. Nah, kalau dari abang sendiri nih, kita bicara soal perkembangan teknologi dulu ya, perkembangan internet di Natuna. Apa sih bang manfaat yang dirasakan gitu dari perkembangan teknologinya, jaringan internet lancar? Apa manfaatnya untuk abang sendiri? Ya, kalau bukan untuk saya saja ya, untuk seluruh masyarakat sangat besar sekali manfaatnya. Karena dengan lancarnya internet, berita-berita, informasi yang ada cepat menyebar, cepat terpantau, dan kita saling berbagi informasi yang bermanfaat itu lebih cepat terjangkau ke semua kalangan, terutama yang menggunakan internet kan. Seperti yang kita tahu, jaringan sekarang udah lumayan, alhamdulillah lah, lancar untuk Kabupaten Natuna ini. Jadi memang kemajuan teknologi, sinyal internet itu sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih cepat gitu ya bang? Iya, karena kita tahu kalau dulu kan, saya ingat zaman dulu mau ngirim surat aja susah, harus lewat surat, harus lewat telegram kan. Benar. Sekarang hanya dengan satu jari di tangan, ketik langsung sampai. Nah, itulah sangat luar biasa sekali. Jadi kemajuan teknologi memang fungsinya untuk mempermudah komunikasi antara satu sama lainnya. Komunikasi dan informasi juga supaya diketahui khalayak ramai. Khalayak ramai. Nah, kalau bicara soal Facebook, di Bang sangat aktif di Facebook. Nah, kalau di Natuna sendiri, grup-grup yang aktif itu biasanya membahas apa sih Bang kalau yang sering sekali dibahas di aktivitas sosial media? Ya, menurut pengamatan saya kan yang paling terutama yang sering dibahas itu masalah kebijakan publik. Karena kan itu semua menyangkut langsung dengan hajat hidup orang banyak istilahnya gitu. Tapi memang ada juga mungkin berita-berita tentang hoax, tentang hujatan, tentang pengkerdilan seseorang, tidak kita pungkiri itu ada. Tetapi yang terutama untuk informasi publik, gimana masyarakat bisa tahu apa saja yang akan dibuat, yang diwacanakan pemerintah untuk masyarakat umumnya. Jadi kita kan tidak susah lagi lah. Lebih cepat informasi itu langsung tahu seperti itu. Jadi seandainya ada kebijakan baru, ada kegiatan baru, memang masyarakat memang langsung membahasnya di grup tersebut. Ya, masyarakat langsung membahas tentang kebijakan seperti kemarin tentang info-info akan masuknya penambangan pasir, semua langsung viral di media sosial kan. Cuman kan kita hanya tahu segelintir itu ya, kita ke dalamnya kita kan belum tahu seperti apa info yang sebenarnya. Nah, Bang kan sebagai aktivis sosial media nih, Abang melihat ini lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya, Bang? Iya, kalau menurut saya positifnya pasti ada, negatifnya ada juga. Yang penting gimana kita menyaring setiap informasi itu, yang mana yang istilahnya informasi yang benar, yang bermanfaat untuk kita kan. Jadi jika kita menerima informasi yang bebas seperti sekarang ini tanpa menyaring, tanpa kita kaji dulu kebenarannya, ya bisa juga berakibat negatif buat kita kan, atau bahkan buat orang lain. Terjadi penyebaran hoax, berita yang tak benar kan. Nah, kalau Abang sendiri nih, kalau Abang melihat ya, kan memang keterbukaan informasi berarti setiap orang bebas berpendapat gitu. Nah, kalau Abang melihat batasannya sebebas apa sih orang harus berpendapat, batasannya seperti apa? Ya, sesuai lah dengan undang-undang dasar pun sudah mengatur. Kita sebagai orang istilahnya berhak untuk mengetahui informasi, untuk mengolah informasi, untuk mencari informasi di mana saja, bahkan di media atau apa saja kan. Nah, jadi dalam pencarian informasi itu mungkin ada juga lah yang orang-orang yang tidak paham hal-hal apa saja yang seharusnya yang tidak boleh disebar itu kan istilahnya perlu juga istilahnya entah pelatihan atau apa, karena kan mereka tidak semuanya tahu, karena kan kita tahu banyak orang awam juga dalam bermedia sosial kan yang tidak tahu haknya seperti apa untuk menyampaikan informasi itu yang seperti apa, mungkin ada juga yang nggak tahu. Nah, itulah kadang-kadang yang menjadi persoalan juga. Menjadi persoalan. Jadi suatu berita itu pantas untuk dipost atau informasi pantas untuk dipost itu kriterianya gimana, Bang? Agar tidak melanggar, mungkin sekarang ada aturan ya Bang kalau di grup ya. Nah, misalnya Abang juga sebagai admin Facebook ya. Sebagai admin, Abang kira-kira seandainya Abang menghapus suatu berita, kira-kira apa sih menjadi standar, oh ini tidak layak, ini layak begitu?
Ya kalau di kami selama saya sebagai pengurus itu kan kita bisa melihat mungkin beritanya entah ada bau-bau pornografi atau misalnya asalnya kurang jelas, kurang bisa dipertanggungjawabkan, bisa untuk meresahkan. Nah, mungkin itu klasifikasinya yang harus kita hapus ataupun komentar-komentar yang istilahnya kurang bersahabat lah, menjatuhkan seseorang ataupun istilahnya menghina, berhubungan dengan sara juga. Nah, kalau bagian-bagian seperti itu tetap saya hapus. Tetap dihapus. Dan lagi anggota dari grup Facebook itu pun dia kan ada istilahnya untuk melapor kepada admin. Benar. Misalnya ada hal-hal yang dikira kurang pantas, Benar. jadi kita kan langsung bisa untuk mengontrol terhadap hal-hal seperti itu. Baik. Nah, kalau di Facebook sendiri yang paling sensitif biasanya apa Bang? Yang memang tidak boleh di-post begitu. Kalau tentang Natuna sendiri gitu, spesifik ke Natuna. Iya, kalau menurut saya kalau untuk Natuna, saya rasa bisa saja di-post semua. Bisa Entah di-post. apa kelebihan Natuna, sumber daya Natuna, kegiatan-kegiatan masyarakatnya, sah-sah saja kalau untuk di-post kalau menurut saya kan. Dan Facebook sendiri pun sudah mengatur juga istilahnya di dalam itu kita tidak bisa sembarangan untuk post. Mungkin Benar. Facebook sendiri yang akan memblokir Langsung orang memblok itu kalau kan. ada konten pornografi Ya. dan segala macam. Nah, kalau bicara soal kritik, Bang, Abang setuju nggak sih sebenarnya kalau kritik positif itu boleh? Ya saya sangat setuju sekali. Mana ada manusia tuh yang nggak bisa dikritik orang. Saya sendiri aja lah. Nggak ada manusia baik, manusia sempurna itu nggak ada. Jadi manusia itu butuh kritik. Kritik itulah yang untuk memotivasi dia, yang untuk mengetahui di mana kekurangan dia. Benar. Kalau kita nggak mau dikritik, ya gimana kita tahu kekurangan kita? Benar. Justru itulah kita untuk mengkaji apa yang menjadi kurang. Selanjutnya kita berusaha gimana agar masyarakat senang, istilahnya seperti itu kan. Jadi memang kalau di grup itu boleh mengkritik tapi asal yang positif begitu ya, Bang? Ya asalnya dengan bahasa yang halus lah, jangan dengan bahasa yang kasar, bahasa yang istilahnya bisa membuat hati orang terluka. Kita kan bisa untuk menjaga gimana kalau kita disebut seperti itu, apa perasaan kita. Intinya seperti itulah, saling menjaga dengan cara-cara bahasa yang baik. Secara bahasa yang baik. Jadi keterbukaan informasi publik yang tujuan untuk mengawal pemerintahan, mengawal kebijakan, itu boleh ya Bang? Ya boleh, karena kita sebagai masyarakat lah. Kenapa kita harus tahu, harus ada keterbukaan informasi agar kita sebagai masyarakat bisa mengontrol kebijakan. Nah itu gunanya masyarakat ini. Jadi Kalau pemerintah udah nggak ada kontrol di masyarakat, kita hanya berharap kepada DPR mungkin yang akan mengontrol, kepada pers. Saat orang itu sudah berkolaborasi juga mungkin kan kita tahulah gimana keadaan kehidupan sekarang ini kan. Ya itulah tugas masyarakat lagi yang harus ikut untuk memantau, mengontrol setiap apa yang dilakukan. Itu tugas kita bersama, bukan hanya untuk DPR saja ataupun untuk orang tertentu pers saja. Kita semua elemen masyarakatnya harus ikut serta di situ. baik. Jadi memang pendapat masyarakat, aspirasi masyarakat memang harusnya didengarkan. Ya bukan harus ditakuti. didengar, itu harus. Karena memang masyarakat sendiri yang terjun langsung ke dalam kehidupan, melihat sosial kemudian itu disampaikan melalui sosial media. Ya. Begitu. Karena ruang lingkup masyarakat itu kan sekarang ini semuanya sudah bersosial media. Setelah itulah kami di BN ataupun di Suara Mapena juga mewadahi dalam istilahnya apa-apa yang menjadi pemikiran masyarakat tuh, apa-apa yang jadi permasalahan ataupun misalnya terjadi bencana supaya cepat melapor kan, seperti BN itu kan dipantau semua orang. Dipantau semua orang. Dipantau Itu sudah ratusan pejabat-pejabat ribu ya, semua. Sekitar 60 lebih ribu. 60 ribu lebih, luar biasa. Jadi memang pemanfaatan grup itu ditujukan untuk bagaimana informasi cepat sampai ke masyarakat dan sangat bermanfaat Iya, begitu sangat ya Bang. bermanfaat Nah, sekali. kita ke pertanyaan dulu nih Bang. Ada satu pertanyaan, bagaimana kita seharusnya menanggapi komen-komen negatif Bang? Pertanyaan dari netizen. Ya kalau komentar-komentar negatif itu tergantung orangnya ya. Kalau saya pribadi, saya ini udah istilahnya kebal lah dengan komen-komen dengan hal-hal seperti itu. Saya anggap angin lalu aja lah kalau orang. Tak mungkin lah kita ini harus dikomen baik terus. Betul. Sebaik apapun kita. Jadi kalau saya menyikapi hal-hal itu, saya bawa ketawa aja lah, bawa ngopi aja. ngopi aja. Kalau kita
menanggapi hal-hal di media sosial ini dibawa ke hati, bawa ke pikiran kita yang stres jadinya. Benar. Jadi kalau saya pribadi, ya saya diamkan saja. Makin dibalas komentar, mungkin ini tambah berkembang. Dia tambah naik lagi. Nah, kalau orang lain saya tidak tahu. Kalau saya pribadi, saya sudah kebal lah kalau hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Bang berdebat di sosial media untuk menyampaikan argumen pendapat tadi, boleh tidak berdebat? Ya boleh saja sebetulnya berdebat, cuman kita tidak boleh memaksakan bahwa apa yang kita bilang itu benar. Karena persepsi orang menilai suatu kejadian atau apapun itu kan berbeda. Beda-beda. Benar menurut kita belum tentu. Belum tentu orang. Jadi bagaimana ruang komen itu daripada berdebat, jadikan ruang diskusi saja ya Bang, daripada berdebat. Belum lagi mungkin ada kejengkelan, ada ketidaksenangan secara pribadi. Itu yang paling banyak saya lihat di media sosial itu sebenarnya. Jadi memang ketika menyampaikan pendapat ya langsung ke substansinya, bukan kepentingan pribadi ya Bang? Ya harusnya seperti itu. Baik, boleh ya Bang pertanyaan kedua lagi ya. Jadi kalau sengaja memancing opini publik ke arah negatif atau bertopeng, itu gimana Bang? Kita cara membedakannya? Ya itu tergantung nalar kita lah, gimana untuk menalar suatu postingan tuh. Kalau kita nggak baca, kalau saya nggak ada contohnya, gimana juga saya mau menjawab kan? Karena sekarang nih opini-opini yang berkembang tuh itu yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat lebih senang dengan opini-opini, dengan hujat-menghujat kalau di media sosial. Kalau saya lihat. Kalau masalah kinerja, masalah hasil itu agak-agak dibelakangkan. Padahal kalau kita lihat Natuna ini, kalau saya pribadi lah, sudah alhamdulillah sudah luar biasa lah. Pembangunannya luar biasa. Pembangunan dari segi pembangunannya, dari segi bantuan-bantuan ke masyarakat pun kalau kita bongkar semua lah, udah alhamdulillah. Tapi walaupun begitu masih banyak saja yang negatif-negatif ya Bang, tetap. Ya itu memang nggak bisa kita hilangkan hal-hal seperti itu. Mungkin dia belum dapat, dia belum dapat jatah juga di situ. Seperti misalnya bantuan nelayan, UMKM, UMK dari sejak dulu kita kan tahu berapa banyak yang digelontorkan oleh pemerintah kan. Iya, benar. Belum lagi bantuan sosial. Kalau dari segi pembangunan, jalan kita pun dah alhamdulillah, masih ada juga mungkin yang daerah Klarik yang agak-agak kurang itu kan kalau kita bandingkan dengan daerah luar lah, daerah perbatasan luar, kita harus jangan bandingkan yang udah bagus betul, kita bandingkan juga yang dengan di bawah kita. Seperti apa daerah Kalimantan tuh, kita mau ke satu kampung aja pakai speed aja berapa jam tuh, belum lagi jalan darat yang tak ada aspal sama sekali karena saya pernah lah mengalami hal itu. Makanya saya sering kalau di media sosial tuh, saya bilang cobalah sekali-sekali nonton Jejak Petualang, nonton Tapal Batas, biar kita tahu gimana Natuna nih dengan daerah lain, biar timbul kesyukuran di hati kita. Benar. Jadi kalau kita melihat sebuah pembangunan, kita juga tidak bisa menutup mata. Jadi memang harus mengapresiasi ya. Harus kita apresiasi. Kalau saya sangat apresiasi sekali. Sangat mengapresiasi. Ya. Nah, selanjut lagi ya Bang, boleh ya Bang, masih banyak yang nanya kebetulan. Nah, kalau menjadi admin Facebook pernah tidak diserang sama netizen Bang? Iya, kalau masalah penyerangan tuh mungkin orang melihat orangnya juga. Kalau saya istilahnya sangat jarang sekali lah. Paling yang menyerang saya tuh dengan orang tahu karakter saya suka bergurau aja, suka istilahnya senda gurau. Itu aja. Kalau menyerang secara pribadi, secara kinerja saya sebagai pengurus admin tuh boleh dikatakan tak pernah. Mereka semua sayang dengan saya tuh kalau untuk pengurus grup. Kalau saya nilai lah. Jadi memang kalau berarti itu memang masalah pembawaan adminnya gimana ya Bang di kehidupan itu juga berpengaruh tentang negatif atau tidak negatifnya. Nah, Bang maaf nih, ini sangat banyak sekali pertanyaan. Kebetulan kita di grup, admin dan moderator itu bedanya apa dan tugasnya apa? Ya kita tuh sebenarnya sama sebetulnya, fungsinya bisa untuk mengurus Facebook tuh bisa. Kayak saya bisa menghapus semua postingan, istilahnya itu admin atau memblokir moderator bisa saya menghapus, malah saya bisa menghapus postingan admin, saya bisa semua sebetulnya di situ. Jadi itu bedanya moderator sama admin. Admin itu istilahnya mungkin yang akan bertanggung jawab apabila Facebook itu bersalah dengan hukum, mungkin tak ada case ataupun ada pelaporan, ada hal-hal yang tidak
menyenangkan yang diterima oleh anggota, mungkin itu tanggung jawab admin. Baik. Itu aja mungkin. Itu admin. Nah, kita boleh masih pertanyaan boleh ya Bang? Ya, lanjut. Bagaimana jika tidak ada admin yang tidak netral dalam menanggapi suatu persoalan Bang? Kalau saya sebenarnya sangat menyayangkan. Saya sangat menyayangkan terhadap hal-hal seperti itu sebenarnya. Karena itu tergantung orangnya lagi. Mungkin orangnya itu mungkin ada kepentingan atau apa, orang yang nggak mau merasa dirinya dikritik, atau dia merasa dia benar sendiri, atau dia merasa berkuasa. Kan kita sebagai pengurus ini kan bisa menganggap kita berkuasa di situ, bisa bebas untuk menghapus, untuk mengeluarkan orang. Karena merasa punya power ya Bang? Punya power. Punya power. Tapi pernah sih tidak Mas ada nggak Bang perbedaan satu admin dengan moderator yang tidak sejalan tentang satu postingan? Ya, kadang-kadang pasti ada. Namanya kan tiap postingan itu kan pasti berbeda kan. Ada saja. Cuman kan kita lebih kepada pemantauan sajalah istilahnya kan. Kadang konsolidasi lah istilahnya antara admin dan moderator tuh kan. Memang seperti yang dibilang tadi, memang banyak yang inbox saya, ngapa ini dihapus, ngapa ini dihapus, ngapa ini dikeluarkan. Cuman istilahnya memang seperti itulah sebuah grup, karena kita punya kuasa di grup. Dan antara kami sebagai pengurus ini memang nggak ada untuk istilahnya gimana, kasih peringatan aja lah, hanya disenyapkan seminggu. Saya udah sering bilang gitu, pokoknya ada yang ini jangan kita keluarkan, ini wadah publik, ini wadah masyarakat untuk istilahnya mencari informasi. Begitu, baik. Jadi memang selalu ada perbedaan, tapi bagaimana kemudian mencari jalan tengah atau konsolidasi untuk menyampaikan sebuah kesepakatan. Gitu. Baik Bang, ini masih banyak pertanyaan, tapi kita harus break iklan dulu. Luar biasa nih yang bertanya sangat banyak, tapi kita harus break dulu teman-teman. Jadi dari obrolan tadi kita dapat simpulkan bahwa keterbukaan informasi publik itu harusnya menjadi sebuah titik pengawasan bagi kebijakan atau pemerintahan untuk mendengar suara masyarakat tentunya secara positif. Dan bagaimana kemudian perbedaan itu dapat diambil jalan tengah, dijadikan sebuah konsolidasi untuk menyampaikan sebuah kesepakatan. Nah teman-teman, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, NBK Capture 39, keterbukaan informasi publik di masyarakat Natuna. Lari ya? Oh iya, aduh, lemah badannya lemah. Bahal ya? Awan ni olah 3 hari demiam ya weh. Pisau yan agak-agak bedian. Otot awan ngerek, palau pisau muntah dayan sakit awan gini. Bak beyo ya, awalah bisa ke dokter lah. Tak, nang lo malu ya. Mek bola pisau-pisau ya. Paling demiam besok ni, esok ni lah sembuh awan ni. Pak ya, sangat sepele kan dok ya. Dah lah. Tenang je. Ini hari lah musim tarau ya. Bapak mayu ke ya. Bengok nyamuk-nyamuk yang berkembang biak ke daerah kita ni. Jadi? Apalagi kasus DBD makin meningkat ke daerah kita ni. Jadilah ada DBD kat mana ni ya? Ya lah ada ya. Oh, sebelum 4 tahun ya. Bapak, berarti awang ni aku pisau ke ya? Oh, Bapak lo mau awang aku pisau berarti esok ni ya. tuan dulu sebelum makin parah ya. Betul, berarti esok ni awang aku pisau ni gimana ke umum lo. Hanteng kuna ai. Oh, sedek ngalah tu alias lo. Oke, ya lian lo. Ya, yau. Woi, San. Tak awak dia. Oh ya, Awak nak kenal? mana di kandung. Ya juga. Rasa ka? Pepak ya Allah segu benua sampai dia nawan ya. Undang awan dok dengu benda awak kabur tu. Awan cek upa mantu lawan dok DBD. Nang undang ya no lompat kah? Ah, betul lah wan kabode ya.
Alhamdulillah ya awak lah sembuh kan. Alhamdulillah lah. DBD ini memang behyo yo. Yo, mami. Bahkan yo berisiko sampai kematian yo. Yo ke ya. Au, Awan di awal nak. Dok maka itu nih dari sekarang nih harus waspada yo. Waspada mehnaun ya. Waspada dengan penyakit nih agar dek menjalar ke lingkungan kita nih. Cara kau mehnaun. Ada cara wah. Ah, mehnaun tak? Cara yang dok istilahnya 3M yo. Ah, coba awak jelas awan kurang paham nih. M yang pertama yau menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air Anda dengan bersih dan rutin yau. Terus yang kedua menutup. Artinya tutuplah semua tempat penampungan air Anda sehingga tidak ada nyamuk yang meninggalkan telur di tempat tersebut yau. Terus yang ketiga itu mengubur. Artinya kuburlah semua barang bekas di tanah agar tetap bersih dan tidak ada air yang tertampung di dalam barang bekas tersebut ya. Nah, macam tuh tipsnya. Paham awan ya. Nah, ada plus ya. Ada plus nak? Kalau bisa awak awas pelihara ikan pemakan jentik nyamuk ya. Deh dok, awak sah gendong beju dekat belakang pintu. Dan kalau bisa tidur dok pakai kelambu. Plus kalau bisa sediakan obat anti nyamuk ya. Kau rumah awak. Oh, kondok ya. Oke lah mak saya lah ya. Berarti ini tips untuk itu share dekat masyarakat anai, kawan-kawan dengan keluarga ya, agar itu bisa mencegah DBD dengan melakukan 3M+ deh ya. Oke ya mak saya lah. Awak ni manggil ngawan tos lo ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng ke NBK Capture ke-39 dan hari ini kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam keterbukaan informasi publik dan kita masih sama Bang Abib Jong sebagai yang dikenal sebagai Presiden Facebook Kabupaten Natuna. Nah, Bang, tadi kita udah bahas banyak hal tentang bagaimana informasi publik, terus bagaimana kemudian tren aktivitas sosial media di Kabupaten Natuna. Nah, kalau abang sendiri bagaimana sih bang cara mengedukasi mungkin dari anggota Facebook atau masyarakat untuk menyampaikan informasi positif bang? Iya, kalau saya kan sering keliling, sering bercerita, orang pun banyak lah istilahnya yang bertanya ya. Dengan seperti itulah kita mengedukasi orang. Saya pun pernah juga ikut pelatihan juga undang-undang IT di sini juga kemarin kan. Jadi sedikit banyak kita tahu juga lah tentang undang-undang itu seperti apa. Jadi kita tidak usah sembarangan lah untuk menyebarkan hal-hal yang sekiranya tidak penting itu. Nah, kalau kan kita ini kemarin pas kita posting akan mengadakan acara ini, terus orang-orang menggelar abang sebagai Presiden Facebook Natuna. Itu awalnya gimana ceritanya bang? Ya itu awalnya mungkin saya agak-agak kurang jelas betul sebenarnya tiba-tiba ya, tapi yang jelasnya kemarin tuh pernah dibilang orang Presiden BN yang masyarakat itulah. Jadi Pak Raja, Pak Kades tuh pernah bilang bukan Presiden BN, Presiden Facebook, Presiden Facebook Natuna. Jadi saya sebagai orang yang dianggap seperti itu ya berterima kasih aja atas apresiasinya seperti itu kan. Ini maksudnya bukan saya itu orang yang hebat di situ, enggak. Presiden Facebook itu mungkin maksudnya kita orang yang mengcover terhadap berita-berita yang kurang bagus, untuk penyebaran hoax itu sebenarnya seperti yang kejadian yang dari Wuhan kemarin. Nah, itu kan memang di situ tertulis juga yang terjadi agak-agak panas juga lah dulu kan. Istilah tertulis Presiden Facebook Natuna, Doni Monardo yang tantangan. Tapi kan di bawahnya ada tertulis istilah bekerja sama dengan siber anti hoax. Istilahnya kita untuk melawan hoax. Itu intinya sebetulnya. Jadi gelar itu memang diberikan sebagai apresiasi karena keaktifan untuk mengajak orang positif dalam sosial media. Positif, ya. Luar biasa. Bang, kita ke pertanyaan lagi boleh ya? Karena banyak pertanyaan, jadi kita ke pertanyaan dulu.
Pertanyaannya, pernah nggak Bang, dari suatu hal yang dibahas di Facebook berpengaruh terhadap kebijakan? Gitu, jadi ada yang mengkritik terus itu berpengaruh terhadap... Sangat-sangat berpengaruh sekali. Sangat banyak ya Bang? Apalagi kalau misalnya untuk kemasyarakatan, ada misalnya hal-hal yang kurang bagus, ada misalnya entah lampu taman mati di pantai. Kalau saya live, alhamdulillah lah. Memang langsung teratasi, langsung terang biasanya. Jadi apapun informasinya memang itu dianggap efektif untuk menyampaikan Ya, suara sangat masyarakat. efektif. Itu sebagai suara masyarakat. Makanya itu kami buat BN itu CCTV masyarakat istilahnya. CCTV masyarakat. Jadi Ya. apapun yang disampaikan harus ditanggapi. Sangat-sangat cepat sekali ditanggapi oleh para pemangku kebijakan. Pemangku. Saya sangat berterima kasih lah terhadap hal tersebut. Jadi kalau ada informasi miring bahwa di grup itu hanya bicara soal negatif, hanya sedang bicara-bicara yang tidak penting, sementara manfaatnya banyak sebenarnya Bang ya? Banyak, kita tidak pungkiri yang namanya grup media sosial, tak mungkin lah kita terkontrol semuanya kan terhadap postingan-postingan itu. Mungkin ada juga yang terlewat oleh kita. Benar. Nah, kalau kita balik lagi Bang, kalau kerja sama antara admin, sebenarnya mereka punya kesepakatan nggak sih Bang, misalnya tentang informasi apa saja yang ingin dibagikan, terus ada nggak peraturan-peraturan yang memang harus menjadi keseragaman antara admin dan moderator? Ya, itu pasti ada karena malah untuk orang komen aja yang untuk bicara kasar, yang berhubungan dengan komentar itu langsung terlapor. Jadi itulah kami ini sebagai pengurus gimana agar yang komen tuh bisa komen dengan baik. Yang posting pun kalau dia posting link misalnya kan, itu tidak bisa langsung masuk ke BN, langsung terhapus secara otomatis. Nah, itulah tugas kami istilahnya gimana agar ini steril dari hal-hal yang situs tak jelas. Benar. Makanya orang yang mau posting tuh kan beberapa bulan inilah saya lihat banyak betul masyarakat yang komplain lah, istilah banyak yang melapor. Ngapa nih Beb, masa postingan dihapus, postingan dihapus? Yeah. Jadi udah saya jelaskan juga tuh kan, saya jelaskan itu dari Facebook. Kita yang istilahnya link yang kurang jelas. Jadi kalau kita membuat istilahnya membagikan ke BN itu harus dibuat caption dulu paling kurang belasan kata lah istilahnya. Baru bisa itu masuk ke BN. Kalau enggak dia memang terhapus secara otomatis. Jadi memang harus dibangun sebuah peraturan yang kemudian itu mensortir ya Bang. Hal-hal yang dianggap tidak penting ataupun menjurus ke negatif. Ya. Nah, kita ke pertanyaan lagi Bang Habib. Pertanyaan. Bang, menurut Abang bagaimana menurut Abang sebagai presiden Facebook menanggapi akun bodong? Kalau akun bodong, kalau saya, ini saya kan bukan orang lain. Kalau saya pribadi selagi istilahnya akun tersebut tidak menyebarkan hal-hal yang tidak benar ataupun istilahnya menghujat, terjadi perdebatan kusir menghina orang lain. Ini saya pribadi ya. Kalau saya ya sah-sah saja karena kita lihat kan gimana kita untuk menyebutkan sesuatu itu bodong. Bahkan kalau kita lihat akun-akun di luar hanya dengan bergambarkan kucing aja. Apakah itu bodong tuh? Hanya bergambarkan kucing ataupun hewan harimau tapi pengikutnya sampai jutaan. Apakah itu bodong? Tapi kan ada yang mengendalikannya. Istilahnya tetap ada orangnya kan. Nah, jadi tugas kita mengendalikan juga dia, jangan sampai dia menghina ataupun menyebarkan berita yang tak benar. Nah, kalau memang dia menyebarkan berita tak betul ataupun menghina orang lain, komennya kasar, ya mungkin kita kasih peringatan dulu, kita hapus dulu mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Kalau saya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang akunnya tidak masalah, yang penting bagaimana kita mengawasi konten yang dibagikan. Ya, kalau saya lebih fokus kepada kontennya dan komentarnya kalau saya. Betul ya. Jadi akunnya tidak masalah siapa saja, yang penting apa kemudian informasi yang dia bagikan itu berpengaruh atau negatif untuk orang sekitarnya. Ya, betul. Nah, kita ke pertanyaan lagi banyak kali nih. Pertanyaan selanjutnya tadi sini sudah sebagai akun bodong, terus Bang Habib sebagai presiden menanggapi. Nah, kalau untuk menghindari konten negatif nih Bang, ada nggak sih yang dilakukan oleh admin-admin ini selain tadi mensortir, atau ada nggak sosialisasi dengan anak-anak usia dini, sekolah gitu, ada nggak Bang? Edukasi ke anak-anak usia muda gitu. Iya, selama saya mengurus ini kita memang
belum ada lah untuk mensosialisasikan itu kan. Mungkin anak-anak usia dini pun dari sekolah pun sudah ada penyampaian lah Benar, dari tentang literasi gurunya media. untuk gimana bermedia sosial kan. Itu ranahnya udah istilahnya anak sekolah kan. Yang kita tahu ini di masyarakat saja lah. Di masyarakat. Itu, ya. Nah, itu kenapa alasan kita undang Bang Habib, Bang? Karena kan kita ini memang targetnya anak muda gitu. Ya. Jadi kita pengen kasih tahu anak muda bahwa tidak semua grup itu isi negatif. Jadi kita pengen bahwa tadi seperti Bang Habib bilang bahwa berita Natuna ya Bang. Berita Natuna itu grupnya sangat bermanfaat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terus menanggapi instansi-instansi seperti kerusakan jalan, lampu, dan itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi tidak semua grup itu isi negatif, isinya tentang sesuatu yang tidak baik gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masalah tren sosial media Bang. Kalau misalnya di Facebook itu ramenya biasanya di event apa sih Bang? Berita apa saja yang sebenarnya pemilu kah ataupun akhir tahun kah atau apa aja yang sering dibahas di Facebook nih Bang? Kita bicara konten nih. Iya, kalau menurut saya konten-konten di Facebook tuh kalau masalah kebijakan pemerintah tuh sering juga menjadi viral. Mungkin karena beda pendapat atau seperti apa kan itu yang membuatnya menjadi ramai lah istilahnya seperti itu. Opini-opini, kadang opini-opini yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu bisa juga menjadi ramai. Karena opini ini kan belum jelas, namanya opini itu istilahnya bercerita seperti dongeng juga lah yang belum terjadi. Ya. Tapi itu memang dibiarkan mereka untuk berdiskusi atau kemudian dihapus Bang? Ya, kalau selagi dia tidak terjadi debat yang kasar, debat yang menghina, ya kebanyakan memang dibiarkan saja, dianggap sebagai hiburan mereka lah, kita mengamati saja. Mengamati kan? Kalau sudah ada yang negatif atau menjurus kepada sesuatu yang menyudutkan orang lain itu baru dihapus ya? Ya, seperti misalnya kan kadang ada yang berhutang, ada yang beli tak bayar, itu kalau saya lihat saya langsung hapus. Itu kan mungkin yang posting dia tidak tahu karena dia tanpa hak menyebarkan foto orang lain tadi. Kita memang boleh berbagi informasi, mencari informasi, tapi hak kita untuk menggali informasi itu dibatasi juga oleh hak orang lain. Jadi memang harus ada privasi yang dihargai. Ya, harus ada privasi yang harus dihargai, itu sangat penting. Luar biasa. Nah kan sebagai pengurus BN pasti punya perasaan bahwa bagaimana anggota yang grup atau yang kita buat ini ramai Bang. Apa sih yang dilakukan Bang supaya grup ini selalu ramai, selalu diminati oleh orang lain? Ada nggak strateginya? Ya, strateginya ya pokoknya ada kira-kira hal berita yang bagus, berita kira-kira yang heboh di ranah ini, yang lagi-lagi viral, masalah nelayan, masalah yang sering terjadi itu masalah nelayan asing, nelayan luar, karena kita kan dapat informasi langsung dari masyarakat nih. Nelayan yang ke laut langsung, yang mengirim video, sering kirim video ke saya, nah inilah kondisinya laut kita. Laut kita sekarang. Ya, itu yang langsung disebarkan sebagai informasi juga, mungkin tak sampai keluar sana, dan pemangku kebijakan bisa tahu beginilah laut kita sekarang ini kan. Jadi memang grup ini bisa digunakan sebagai wadah untuk melihat perkembangan Natuna ya Bang? Ya, Abang udah berapa tahun di admin grup? Saya lama. Sudah lama? Lama. Nah kalau dari Abang lihat, kan Abang kan admin grup pasti selalu baca tuh kan Bang perkembangan Natuna. Kira-kira seandainya ada yang harus diperbaiki nih dari pembangunan Natuna, kira-kira Abang mau fokusnya ke pembangunan apa sih Bang? Ya mungkin yang sering digaung-gaungkan orang itu kan masalah infrastruktur. Natuna nih infrastruktur kurang. Benar. Kita gimana mau bikin pabrik listriknya saja tidak memadai. Benar. Gimana mau bikin yang lain lagi, istilahnya kalau semua tergantung kepada listrik kan. Listrik. Air kita yang kadang jalan, kadang tidak. Semuanya itulah agar lebih ditingkatkan lagi lah. Untuk sinyal mungkin perlu juga lebih ditingkatkan lagi biar benar-benar merdeka sinyal di Natuna ini kan. Nah, kalau bicara masalah sinyal Bang, menurut Abang kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah jauh lebih baik atau gimana Bang? Ya sangat-sangat jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya, sekarang. Baik. Nah, kalau menurut Abang, kalau dari segi sinyal sendiri, apa yang pengen Abang sampaikan untuk diperbaiki? Ya, kalau untuk sinyal seperti yang sering terekspos di media sosial itu kan kawasan Mida, ya itu yang sering mengeluh tentang sinyal. Saya rasa itu memang berat juga lah istilahnya kan, gimana, karena kan daerahnya seperti apa,
medalnya pun beda kan. Ya itu memang tugas berat dari Dinas Kominfo lah, gimana untuk selanjutnya nggak ada lagi orang mida itu istilahnya yang bilang sinyal lelet. Sinyal lelet. Ya. Gitu. Jadi memang pemerataan pembangunan harus terus dilakukan ya Bang? Terus dilakukan. Karena memang dalam sebuah pembangunan itu memang tidak bisa langsung dalam satu waktu, memang butuh proses. Butuh proses. Baik teman-teman, kita akan iklan lagi dan kita sudah banyak tadi bahas bagaimana kemudian proses keterbukaan informasi publik itu sangat membantu masyarakat. Bagaimana kemudian kita sebagai individu itu punya tugas untuk memberikan konten-konten yang positif dan tidak menyudutkan dan menjaga privasi orang lain. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ngobrol Bareng Kominfo chapter ke-39, peran masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Lari ya? Oh iya. Aduh, lemah badannya lemah. Bahal ya? Awan ni olah 3 hari demiam ya weh. Pisau yan agak-agak bedian. Otot awan ngerek, palau pisau muntah deyan sakit awan gini. Bak beyo ya, awal lah bisa ke dokter lah. Tak, nang lo malu ya. Mek bola pisau-pisau ya. Paling demiam besok ni, esok ni lah sembuh awan ni. Pak ya, sangat sepele kan dok ya. Dah lah. Tenang je, ini hari lah musim tarau ya. Bapak mayu ke ya. Bengok nyamuk-nyamuk yang berkembang biak ke daerah kita ni. Jadi? Apalagi kasus DBD makin meningkat ke daerah kita ni. Jadilah ada DBD kat nah ni ke? Ya lah ada ya. Oh, sebelum 4 tahun ya. Bepak, berarti awang ni aku pisau ke ya? Oh, Bepak, lo mau awang aku pisau, berarti esok ni ya? tuan dulu sebelum makin parah ya. Betul, berarti esok ni awang aku pisau ni gimana ke umum lo. Hanteng kuna ai. Oh, sedek ngalah tu alias lo. Oke, ya lian lo. Ya, yau. Woi, San. Tak awak dia ya. Oh ya, Awak nak kenal? mana lagi kandung. Ya ke? Rasa ka? Pepak ya Allah segu benua sampai dia nawan ya. Undang awan dok dengu benda awak kabur tu. Awan cek upaman tu lawan dok DBD. Nang undang ya no Lompakah? Betul lah wan kabode ya. Alhamdulillah ya awak lah sembuh kan. Alhamdulillah lah. DBD ni memang behyo ya. Yo mami. Bahkan ya berisiko sampai kematian ya. Yo ke ya? Au, Awan ya. di awal nak. Dok maka itu ni dari sekarang ni harus waspada ya. Waspada mehnaun ya. Waspada dengan penyakit ni agar dek menjalar ke lingkungan kita ni. Cara kau mehnaun? Ada cara wah. Mehnaun tak? Cara yang dok istilahnya 3M ya. Coba awak jelas awan kurang paham ni. M yang pertama ya menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air Anda dengan bersih dan rutin ya. Terus yang kedua menutup. Artinya tutuplah semua tempat penampungan air Anda sehingga tidak ada nyamuk yang meninggalkan telur di tempat tersebut ya. Terus yang ketiga itu mengubur. Artinya kuburlah semua barang bekas di tanah agar tetap bersih dan tidak ada air yang tertampung di dalam barang bekas tersebut ya. Macam tu tips. Paham awan ya. Nah, ada plus ya. Ada plus tak? Kalau bisa awak awas pelihara ikan pemakan jentik nyamuk ya. Deh dok, awak sah gendong beju dekat belakang pintu. Dan kalau bisa tidur dok pakai kelambu. Plus kalau bisa sediakan obat anti nyamuk ya. Kat rumah awak. Oh, kau hendak ke ya? Okey lah, mak saya lah ya.
Berarti ini tips untuk itu share dekat masyarakat anai, kawan-kawan dengan keluarga ya, agar itu bisa mencegah DBD dengan melakukan 3M+ deh ya. Oke ya, mak saya awak ni manggil ngawan tos lo ya. Oke. Baik teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Kominfo, chapter ke-39, peran informasi publik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hari ini kita sudah berada di akhir acara, sayang sekali kita sudah berada di ujung acara, dan kita akan langsung ke pertanyaan nih Bang. Kita masih bersama Bang Habib Jong tentunya. Pertanyaan, Bang, apa manfaatnya aktif di sosial media dan menjadi admin dari salah satu grup dalam kehidupan pribadi, Bang? Kalau saya tuh istilahnya manfaatnya kan, ya kita bisa mengontrol juga tentang kehidupan bermedia sosial nih, bisa juga jadi penggiat media, dianggap sebagai penggiat media sosial juga, dan ya terkenal juga kan, karena yang membesarkan kita tuh media sosial juga kan, PN istilahnya seperti itu. Jadi memang keaktifan di sosial media itu membuat kita punya banyak relasi ya Bang? Punya banyak relasi, punya banyak yang kenal, jadi kemana aja kita pergi orang tahu istilahnya ini Habib Jong. Habib Jong gitu. Tapi kalau negatifnya ada nggak Bang? Ada tidak kejadian di sosial media yang kemudian berpengaruh terhadap hidup pribadi atau keluarga? Kira-kira ada nggak Bang? Ya untuk sementara ini saya rasa ya nggak ada lah hal-hal. Jadi masih aman-aman ya Bang? Masih aman-aman. Karena selama kita baik, berarti selama kita positif orang selalu menghargai ya Bang. Nah, kalau bagi Abang sendiri untuk ini orang-orang yang akan bersosial media nih, khususnya anak-anak gitu Bang, bagaimana sih Bang bersosial media dengan baik? Ya seperti kalau anak-anak mungkin kan orang tua lah yang paling berperan, gimana anak supaya dikontrol. Lagipun di pengaturan untuk penggunaan HP mungkin kan sudah ada juga sebagai kontrol orang tua. Itu yang paling dekat dengan anaknya, orang tua sendirilah. Kita tidak bisa berharap dengan guru, dengan apalagi orang lain. Istilahnya orang tua sendiri yang paling dekat dengan anak, itulah yang akan mengontrol anaknya. Anak gitu. Nah, kalau untuk ini Bang, kan Abang sebagai admin, sebagai sosial media, kalau untuk pengguna grup sendiri, apa sih yang pengen disampaikan Bang? Untuk pengguna grup, apakah yang selama ini udah meramaikan grup, itu apa yang pengen disampaikan Bang? Ya, saya mengharapkan kepada seluruh anggota grup lah, postinglah yang baik-baik, postinglah edukasi, informasi yang benar, jangan sampai membuat ribut lah, jangan sampai memberikan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan berkomentarlah dengan sopan. Dengan sopan. Nah Bang, ini ada yang nanya nih pertanyaannya. Kira Bang, nama asli Abang siapa sih sebenarnya? Dan latar belakangnya apa? Ya, kalau nama asli memang istilahnya hanya kawan sekolah saya saja yang tahu. Berarti memang Habib Jong itu nama sosial media ya Bang? Dikenalnya Habib Jong. Ya, memang. Habib Jong. Karena gini, sejarahnya seperti ini ya. Nama saya sebenarnya tuh kalau aslinya nih Said Muhtar Hadi. Said Muhtar Hadi. Ya, yang saya keturunan Said Muhtar Hadi. Muhtar Hadi. Jadi kenapa saya buat Habib Jong? Karena saya berpikir, saya waktu kecil kan dipanggil Jong Hadi. Jadi kalau orang tuh taunya saya Jong Hadi. Jong Hadi. Jadi kalau orang Said itu untuk kita Natuna nih panggilannya Habib. Habib. Jadi saya singkat aja lah Habib Jong. Habib seperti Jong. itu. Jadi itu awal mulanya. Menggunakan nama sebagai Habib Jong ya Bang. Habib Jong. Baik. Teman-teman, sayang sekali kita udah di akhir acara. Jadi sebentar lagi Bang Habib Jong akan menyampaikan closing statement-nya. Jadi hari ini kita bahas bagaimana peran masyarakat dalam mengawali keterbukaan informasi publik. Tadi kita sampaikan bahwa bersosial media tidak selamanya membawa pengaruh negatif, tapi bagaimana kita mengontrol konten, komentar, ataupun sikap yang kita bagikan di sosial media, kemudian itu menjadi aspirasi bagi pembangunan, perencanaan, serta kebijakan pemerintah. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Bang Habib Jong. Silakan Bang, apa yang pengen disampaikan? Ya, kalau
closing statementnya seperti ini ya. Kita tahu, kita sebagai orang ataupun masyarakat memang bebas untuk menggali, mencari, menyimpan semua informasi dengan cara-cara kita. Tapi kita harus tahu juga bahwa hak asasi kita untuk menggali informasi itu, walaupun dengan udah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi, hak kita dibatasi juga oleh hak orang lain, hak privasi orang lain yang membatasi hak kita untuk menggali informasi. Jadi jaga hati, jaga jari, berilah informasi positif, dan semoga masyarakat aman dan damai aja lah dengan postingan kita. Jadi jaga hati, jaga jari, dan berikan informasi yang positif. Kalau harapannya untuk Natuna, Bang? Ya, harapan Natuna, semoga Natuna semakin majulah ke depannya nanti. Lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Bisa jadi provinsi kalau bisa. Amin. Semoga. Yang baik-baik diaminkan ya, Bang. Baik, ada lagi mau disampaikan, Bang, closing statement-nya? Saya rasa cukup. Intinya kita harus saling menjaga. Jangan kita menganggap kita bebas untuk menggali informasi itu. Kita harus tahu juga hak kita dibatasi juga oleh hak orang lain. Baik. Jadi teman-teman, hari ini episode keterbukaan informasi publik. Jadi bagaimana peran masyarakat untuk mengawali keterbukaan informasi publik tadi. Kita sudah bersama Bang Habib Jong. Jadi ingat pesan Bang Habib Jong, jaga hati, jaga jari, dan sebarkan informasi yang positif. Saya Muhammad Patri Kailani, terima kasih. Jumpa lagi di episode Ngobrol Bareng Kominfo berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ngobrol Bareng Kominfo. Acara ini diselenggarakan oleh